Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di media pembelajaran algoritma pemrograman dasar menggunakan Bandicam. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menyampaikan mengenai algoritma. Nah, itu di layar monitor tampil sebuah perangko bergambar ilmuwan Islam. Dia adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Dari jasa-jasa beliau, kita dapat menggunakan yang namanya algoritma. Algoritma kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Beliau berjasa dalam bidang astronomi, matematika, dan geografi. Dari ilmu-ilmunya beliau banyak menjadi dasar perkembangan ilmu modern. Next. Kemudian kita dapat mengenal variabel. Variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Setiap variabel akan mempunyai nama, identifier, dan nilai. Contohnya dalam penulisan username yang dapat dilihat di layar monitor, penulisannya sama dengan tanda petik 2, Joni, kemudian petik 2. Nama sama dengan petik 2, Al-Khawarizmi, tanda petik 2. Kemudian harga sama dengan 2.500. Harga total penulisannya harus disambung, kemudian 34.000. Next. Contoh penamaan variabel dapat dilihat di tabel di layar. Penamaan yang benar ada di sebelah kiri, kemudian penamaan yang salah ada di sebelah kanan. Untuk penamaan yang benar, penulisannya untuk nama siswa disambung, kemudian nama yang salah dipisah. Nah, itu dapat dilihat di layar monitor. Next. Kemudian konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Ambil contoh penggunaan rumus tabung pi atau 3,14 atau 22/7. Itu adalah rumus dari tabung. Ada penulisan ketetapan dalam sebuah rumus. Next. Tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Dapat dibaca pengertiannya di layar monitor. Next. Pengelompokan tipe data. Tipe data A primitif, B komposit. Untuk tipe data primitif dibagi menjadi numerik, karakter, boolean. Untuk tipe data komposit dibagi menjadi 5: array, record, image, datetime, substring atau enumerasi, dan lain-lain. Untuk penjelasannya saya akan jelaskan satu persatu. Kemudian tipe data numerik digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Kemudian penggunaan tipe data numerik itu dapat dilihat kode programnya sebelah kiri, kemudian hasilnya sebelah kanan. Kemudian karakter merupakan tipe data yang paling banyak digunakan. Biasanya penulisannya diapit atau ditandai dengan tanda petik 2 dan tanda petik tunggal. Penggunaan tipe data karakter itu dapat dilihat di dalam program, kemudian hasilnya dieksekusi sebelah kanan. Kemudian boolean. Tipe data boolean digunakan untuk menyimpan nilai true atau false, benar atau salah, atau 0 dan 1. Tipe data ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan pada struktur percabangan dengan if then atau if then else. Next. Kemudian array. Array atau sering disebut sebagai larik adalah tipe data yang sudah terstruktur dengan baik meskipun masih sederhana. Array mampu menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama homogen dalam sebuah variabel. Ambil contoh penyimpanan locker di mall-mall, itu gambaran dari sebuah array. Kemudian record atau struct. Record atau struct adalah termasuk tipe data komposit.
Record dikenal dalam bahasa Pascal DLP, sedangkan struct dikenal dalam bahasa C++. Kemudian penerapannya dalam deklarasi tipe data record pada DLP itu dapat dilihat di layar monitor. Kemudian image adalah gambar atau citra merupakan tipe data grafik. Misal grafik perkembangan jumlah siswa, SMK, foto keluarga, video perjalanan, dan lain-lain. Kemudian data time, ini data tunggal, date dan waktu. Nah, itu penulisannya dapat dilihat di layar monitor di paling bawah. Kemudian subgrang, itu dapat dilihat pengertiannya, tipe data bilangan yang mempunyai jangkauan nilai tertentu sesuai dengan yang ditetapkan programmer. Nah, itu penulisannya juga, tipe dan variabelnya dapat dilihat, dibaca. Kemudian struktur algoritma pemrograman. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma menghitung luas segitiga. Nah, itu dari start sampai stop. Kemudian hasil perbaikan algoritma perhitungan luas itu dapat dibaca. Kemudian cara penulisan algoritma. Kemudian penulisan Prescott. Prescott hampir sama dengan tiruan atau imitasi, hampir mirip dengan kode program. Dari start kemudian sampai stop itu dapat dilihat dan dibaca. Kemudian simbol-simbolnya itu dapat dilihat dan dibaca. Kemudian ada flowchart, itu gambaran dari flowchart, bagian dari logika program. Kemudian penjelasan dari urutan-urutan algoritma. Nah, ini ada soal, pengulangan dengan for. Ini ada contoh-contohnya juga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk materi kali ini. Dan untuk berikutnya dapat ditonton untuk video-video yang lebih menarik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.